Halo semuanya, kita jumpa lagi dalam belajar bahasa Inggris bersama Mr. Wong. Kali ini saya akan membahas mengenai present tense atau simple present, yaitu penggunaannya atau cara pemakaiannya. Nah, sebelumnya saya akan memberitahukan dulu untuk pengingat ya, bahwa present tense ini digunakan untuk menjelaskan perbuatan yang terjadi secara berkala atau rutin dan terjadwal. Ya, juga dipakai untuk menyatakan fakta. Contoh yang rutin atau terjadwal itu misalnya Sam studies English twice a week. Nah, ini adalah sebuah perbuatan yang berkala ya, 2 kali seminggu dia belajar Inggris. Kemudian kalau untuk fakta contohnya the sun shine in the east ya. Ini adalah fakta bahwa matahari itu bersinar di timur bukan di barat. Jadi tidak mungkin berubah. Nah, ini menggunakan present tense ya. Lihat di sini rumusnya adalah subject plus verb 1 ya. Misalnya Sam itu adalah subjek, studies adalah verb 1-nya ya, ditambahin es English objeknya. Oke, nah menurut rumus itu terbagi dua, yaitu he, she, it itu pakainya verb 1 plus s atau es seperti yang tadi contoh Sam studies, tapi kalau I, we, they itu pakainya verb 1 ya, plusnya. Nah, time expression yang digunakan untuk present tense adalah every day, every week, every month, once, twice, 3 times a week, 4 times a week, 5 times a week, 6 times a week, gitu ya. Once a month, twice a month, once a year, ya. Jadi tinggal ditambahkan saya seperti itu. Lalu di dalam present tense juga dikenal dengan adverb of frequency-nya, yaitu untuk memberitahukan pada kita berapa banyak, berapa kali dia melakukannya, yaitu always, usually, frequently, often, sometimes, occasionally, seldom, rarely, never, ya. Nah, contoh-contohnya adalah sebagai berikut. I play tennis ya. Kalau I tidak pakai s. She doesn't play tennis. Nah, ini di sini s-nya hilang karena negatif. Does he play tennis? S-nya juga hilang karena negatif. The train leaves every morning at 8 a.m. Nah, di sini the train it ya, makanya pakai s. The train does not leave at 9 a.m. Nah, karena dia pakai negatif, ininya s-nya hilang. She dan he selalu pakai s, lihat forgetnya. Lalu the earth juga it memakai s. Nah, ini saya akan kasih warna biru untuk menunjukkan bahwa inilah tanda dari present tense, yaitu ada every-nya setiap pagi. Terus ada adverb of frequency seperti always, never, kemudian ada every di sini lagi. Nah, ini bisa menjadi tanda-tanda untuk kalian mengetahui bahwa ini adalah tenses-nya present tense atau simple present, ya. Saya tidak akan menjelaskan lebih banyak, saya cuma mengingatkan saja pemakaiannya. Untuk lengkapnya kalian bisa lihat sendiri di video yang sudah saya buat mengenai present tense ya. Oke, sekarang kita akan bahas mengenai cara untuk pemakaiannya. Nah, dalam kalimat positif, the train leaves every morning at 8 a.m. ya, ini memakai s di sini. Lalu kalau negatifnya memakai doesn't, karena itu pakainya doesn't ya, pakai does ya kata bantunya. Nah, itu leave-nya s-nya hilang. Lalu untuk pertanyaan kita tinggal pindahkan das-nya ke depan. Lalu tetap s-nya hilang. Jadi ingat untuk he, she, it, pemakaian positifnya itu memakai s atau es. Tapi kalau negatif dan pertanyaan s-nya hilang. Ya. Nah, itu dia cara pemakaiannya. Nah, sekarang bagaimana kalau dengan pemakaian dengan kata tanya ya, seperti what, when, where, whom, dan sebagainya itu. Ya, kita pelajari lagi di sini. The train leaves every morning at 8 a.m. Nah, sekarang saya tandai di sini warna merah, artinya the train inilah yang ditanyakan di dalam pertanyaan tersebut. Ya. Untuk pertanyaan negatifnya, kita samakan saja ya yang dengan tadi, the train doesn't leave, ya, tidak ada s di sini. Nah, lalu kita buat kalimat tanyaannya di sini. Does the train leave every morning at 8 a.m.? Nah, perhatikan di sini, the train-nya yang ditanyakan, ya, the train-nya yang ditanyakan di sini. Berarti kita tinggal mencoretnya, lalu tinggal kita tambahkan what leaves every morning at 8 a.m. Nah, lihat di sini. Pemakaian what di sini adalah untuk menjelaskan the train-nya. Lalu does di sini dicoret. Kenapa does-nya ini dicoret? Karena ini adalah pertanyaan subject question. Ya, nanti saya jelaskan di belakang ya. Tapi untuk kali ini kalian belajar saja bahwa untuk menanyakan subject question, does-nya ini juga harus dicoret dan ini s-nya tetap ada.
what leaves every morning at 8 a.m.? Jawabannya the train leaves every morning at 8 a.m. Ya. Oke, kalian terima saja dulu, nanti saya jelaskan di belakang apa itu subject question ya. Nah, kemudian kita lihat lagi. Sekarang yang saya ingin tanyakan adalah every morning at 8 a.m. ya. Untuk negatifnya sama seperti ini. Nah, sekarang saya mau ditanyakan ini. Jawabannya adalah every morning at 8 a.m. Nah, sekarang kita buat dulu kalimat tanyanya seperti ini. Nah, pertanyaannya adalah ini kan. Kita coret dulu. Ini pertanyaannya cocoknya untuk kata tanya when ya, kapan. Setiap pagi jam 8. Tinggal kita sambung di sini sisanya tuh. Does the train leave? Tambahkan kata when. Sudah selesai. Ya, ini prosesnya untuk membuat menjadi kalimat tanya ya menggunakan WH question. Nah, lalu saya tanya, nah ini when-nya ini adalah untuk menjelaskan every morning-nya ya. Oke, berikutnya yang ingin saya tanyakan adalah the train leaves every morning at the station. Nah, berarti kan ini nama tempat ya. Untuk negatifnya sama. Nah, kita buat dulu kalimat tanyanya seperti ini, ya kan? Lalu apa yang ditanya? Yang ditanya kan ini at the station. Kita coret at the station-nya, lalu kita tambahkan apa? Ini kan tempat ya, berarti di mana? Where. Nah, kita tambahkan where, lalu kita tambahkan semuanya ini. Nah, seperti ini. Ya, jadi kan kalimat tanyanya. Jawabannya, the train leaves every morning at the station. Where does the train leave every morning? At the station jawabannya. Oke. Lalu sekarang kita lihat, nah di sini where-nya adalah untuk menjelaskan the station-nya. Ya, tinggal lalu tambahkan sisanya. Oke. Nah, sekarang saya mau tanya. Contohnya, kalau ada kata we often go to a fast food restaurant. Di sini ada adverb frekuensinya. Bagaimana cara saya mengubahnya dalam bentuk negatif form? Nah, ada orang yang menjawabnya we don't go often atau we don't often go. Yang mana yang benar? Yang benar adalah we don't often go to a fast food restaurant. Ya, aturannya bagaimana? Aturannya adalah sebagai berikut. Adverb of frequency itu diletakkan sebelum main verb. Nah, jadi kalau seperti ini kita lihat. Jadi, walaupun dia ada negatif, tetap tidak boleh memisahkan antara adverb of frequency dengan verbnya. Jadi dia harus selalu menempel dengan verbnya. Jadi negatifnya berarti ya sebelum main verb, sebelum adverb frekuensinya ini. Jadi kalian pastikan saja ininya nempel, baru tambahkan negatifnya doesn't atau don't. Ya. Lalu kalau misalnya adverbnya to be, nah dia setelah adverb to be. Jadi we are usually here in summer. Kalau negatifnya berarti tinggal tambahkan not saja, setelah itu baru usually dan always. Ya, jadi seperti ini urutannya. Jadi walaupun kalian tambahkan doesn't, jangan khawatir. Pokoknya kalian tempelkan saja ini berdua, nggak boleh pisah. Ya. Oke, coba kita lihat contohnya sekali lagi. Tom often forget his keys. Ya. Kita kembali lagi kepada yang tadi ya, subject question. Ya, karena ini sangat penting sekali. Tom doesn't often forgets his keys. Lihat di sini often-nya tetap nempel kan dengan dia, lalu doesn't-nya sebelum often. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah Tom-nya di sini. Berarti menanyakan subject question. Ya. Nah, seperti ini. Tadi saya sudah katakan bahwa kalau menanyakan subject question itu dia harus tidak boleh menggunakan ini lagi. Jadi kita coret Tom-nya dulu karena dia yang ditanyakan. Lalu kita coret lagi does-nya, sisanya adalah often forget his keys. Berarti ini kan pertanyaan orang, berarti tinggal tambahkan who. Who kita tambahkan ke sini. Nah, oh iya ya teman-teman, jangan lupa ini saya salah ketik, ini mestinya forget-nya tidak ada S-nya. Ya, tidak ada S-nya di sini, salah ya. Jadi ingat ini S-nya tidak ada. Tapi kalau pertanyaan ini ada S-nya. Tuh, ya pertanyaan ini ada S-nya. Oke? Jadi ingat ini tidak ada S-nya ya, salah ketik ya. Kalau ini benar ada S-nya, karena ini adalah he ya. Oke? Jadi tetap ada seperti ini. Nah, sekarang penjelasannya saya kasih. Oh ya, ini who adalah untuk menjelaskan Tom-nya ya. Nah, inilah penjelasannya. Subject question ya. Peter runs to the shop. Does Peter run to the shop? Nah, lihat di sini Peter-nya adalah subject ya. Peter ini adalah subject. Nih, subject verb ya. Kalau kita menanyakan subject, kita tidak boleh menggunakan
does-nya lagi. Jadi tinggal kita tambahkan who runs to the shop. Lihat di sini S-nya tetap ada, ya. A tragedy happened yesterday. Did a tragedy happen yesterday? Nah, ini karena kata tanya, happen-nya ed-nya hilang kalau past tense ya. Kalian bisa lihat di pelajaran past tense. Nah, kita lihat di sini tragedy ini adalah subjek, ya. Maka dia harus dicoret, tidak boleh ada kalau kita menanyakan dia. What happened yesterday? Lihat di sini ed-nya kembali ke bentuk asal, ya. Nah, kemudian Tom phone John. Did Tom phone John? Nah, Tom di sini adalah subjek. Maka kita harus coret dua-duanya, kita tambahkan who phone John. Lihat di sini ed-nya tetap ada, ya. Oke, sekarang kita lihat lagi untuk yang sebaliknya. Did Tom phone John? Nah, pertanyaannya did Tom phone John? Sekarang yang ditanyakan adalah objeknya. Nah, kalau objek kita harus pakai ininya, ya. Jadi cuma dicoret John-nya doang. Lalu kita tulis who did Tom phone? Nah, di sini sambung semua, ditambahkan who-nya di sini. Ya, yang ditanyakannya John kan objeknya. Kalau objek tetap harus ada, tapi kalau subjek tidak ada. Dan ininya tetap memakai S dan D-nya di sini ya. Untuk past tense tetap verb 2, untuk present tense pakai SES. Kalau misalnya dia he, she, it ya. Ini contohnya kan Peter, he ya. Oke, jadi jelas ya. Pemakaian untuk subject question jangan sampai salah lagi, tidak boleh memakai kata bantunya lagi ya, dan S-nya tetap ada. Tapi kalau untuk objek dia harus ada semuanya. Tuh, ya did-nya harus ada semuanya. Oke. Oke. Kita lihat sekarang object question. Nah, tadi saya udah mention kan object question. Sekarang kalian tinggal diperjelas lagi. Nah, misalnya ini, do you like my mom? My mom ini adalah objek. Ya, berarti kita coret objeknya, berarti kita tambahkan who do you like? Nah, ya kan? Ada ininya kembali semua. Nah, ini untuk menanyakan objeknya kan? Mandy phone her uncle last Monday. Did Mandy phone her uncle last Monday? Nah, kita lihat her uncle ini objeknya kan? Berarti kita coret dia, lalu kita tambahkan who did Mandy phone last Monday? Oke? Nah, untuk menjelaskan ininya. He reads detective stories. Does he read detective stories? Ya, kita buat dulu kalimat tanyanya seperti ini. Yang ditanyakan detective stories, dia adalah objek, ya kan? Maka harus dicoret, lalu kita tambahkan what does he read? Nah, seperti itu ya. Gampang ya? Oke, sekarang kita lihat berikutnya. Ya, ini what-nya ini untuk menanyakan objeknya ya, makanya dia harus ada does he read di sini. Nah, kita lihat di sini contoh dari sebuah reading ya atau writing. Kalau ini adalah writing yang bisa di-read ya. Nah, every weekday, nah ini kata-kata every weekday morning ini adalah menunjukkan adanya rutinitas. My alarm clock rings ya, alarm clock itu kan it berarti pakai S at 7 o'clock and every weekday morning. Nah, I try to ignore it. Nah, ini pakai I, makanya tidak pakai apa-apa. I do not like mornings. Nah, ini juga like-nya tidak pakai apa-apa karena memang I, dan juga negatif lagi ya. I hide my head under the covers and I pretend that it isn't really morning. Nah, hide di sini tidak pakai S, pretend juga tidak. Karena ini I ya. I groan, I complain, I say nasty thing about mornings. Some mornings I fall back to sleep for a few minutes. After a short time, I realize that I have to get up. I sigh, I struggle out of bed, and I start my day. Nah, ini semuanya adalah present tense. Oke? Nah, kita lihat lagi contoh percakapan. Ya. Hello, can I ask you some questions for an interview? Yes, I can answer some questions. Thank you for taking the time. Now, first question, what do you do? Nah, ini adalah menanyakan pekerjaan ya. What do you do? Jadi pekerjaan itu adalah present tense. I work in a library. I am a librarian. Lihat di sini work-nya ya pakai present tense. Are you married? Yes, I am. Ya, di sini juga pakai are, to be ya. Jawabannya juga pakai to be. What does your husband do? Nah, what does your husband do? Sekarang kalian sudah tahu ya bagaimana caranya membuat pertanyaan seperti ini ya. He works as a policeman. Nah, jadi ini kata-kata ini nanti kalian ubah menjadi sebuah pertanyaan seperti ini, kalian sudah tahu ya. Karena work di sini adalah pekerjaan, maka kita harus tambahkan do di sini. Ya, jadi he works as a policeman. Do you usually have dinner together? Nah, usually di sini menandakan adalah
present tense karena adverb of frequency. Yes, we do. Nah, untuk pertanyaan yes or no, itu menanyakannya dengan pakai do dan does, ya. Menanyakan dengan do dan does. Kalau ini menanyakan information question ya, pakai what. Kalau ini menanyakan yes or no. Jadi yes-nya sesuai dengan pertanyaannya. Yes, we do. Tuh, sesuai dengan pertanyaannya. How often does your husband exercise? He sometimes exercises 4 times a week. Lihat ini pakai S ya. But he usually exercises only twice a week. Nah, lihat di sini pakai S. Where do you like going on holiday? We rarely go on holiday. Nah, ini adverb of frequency. We like going to the mountains if we can. Nah, ini pakainya nggak pakai S karena we ya. What type of books do you read? I often read horror book stories. Ya, ini tidak pakai S. Thank you very much for answering my questions. You're welcome. Nah, itu sama ya pemakaian untuk present tense. Oke. Jadi kalau kalian ditanyakan hal-hal yang berkenaan dengan rutinitas, kalian jawabnya harus pakai present tense. Ya, tapi kalau menjelaskan untuk he dan she dan it harus pakai S dan ES. Oke. Nah, kita latihan sekali lagi ya untuk lebih memperjelas. Sally drives her kids to football practice every morning. Nah, kita buat kalimat negatifnya dulu. Sally doesn't drive her kids to football every Monday. Nah, di sini lihat doesn't drive-nya, S-nya hilang ya. Nah, ini yang ditanyakan adalah Sally. Bagaimana cara kita menanyakannya? Ya, kita buat dulu kalimat pertanyaannya. Ya. Nah, seperti ini. Nah, berarti kalau ini ditanyakan adalah subjeknya, berarti dasnya tidak boleh ada. Nah, tinggal kita tambahkan who drives, S-nya ada lagi, muncul lagi di sini ya. Oke, seperti itu. Sekarang kita lihat, nah ini who-nya untuk menjelaskan Sally ya, untuk menjelaskan subjeknya. Makanya tidak boleh ada dasnya dan sebagainya. Sally drives her kids to football practice every Monday. Sally doesn't drive her kids to football practice every Monday. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah drive her kids to football practice. Berarti hal yang dilakukan oleh dia ya. Does Sally drive her kids to football practice every Monday? Nah, ini saya biruin karena yang ditanyakan adalah ini. Nah, ini harus dicoret ya karena yang ditanyakan. Lalu kita tinggal membuat ini. What does Sally do every Monday? Nah, jadi do-nya di sini adalah merupakan dia punya. Nah, melakukan apa nih? Nah, mengantar anak-anaknya ke latihan football. Nah, do di sini adalah untuk menjelaskan dia punya. Jadi, what does Sally do every Monday? Ya, do-nya menggantikan dia. Harus ada digantikan do ya. Kalau tidak, what does Sally every morning kan lucu ya. Maka harus pakai do di sini. Nah, what ini untuk menjelaskan drive her kids to football practice. Lalu kita lihat lagi every Monday. Nah, berarti kita tinggal tulis does Sally drive her kids to football practice every Monday? Nah, every Monday-nya di sini kita coret. Lalu kita tambahkan every Monday berarti menanyakan waktu ya when ya. Nah, when does Sally drive her kids to football practice? Jadi seperti itu. Oke? Gampang ya. Jadi kalian bisa sekarang membuat pertanyaan dari kalimat-kalimat present tense ya, dan juga perhatikan untuk yang subject question-nya ya, jangan pakai lagi does-nya. Atau he, she, it harus tetap pakai S atau ES jika positif. Dan kalau untuk negatif pertanyaan semuanya hilang S-nya. Oke, itu saja yang harus kalian perhatikan dalam penggunaan present tense. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya percaya kalian akan semakin bisa berbahasa Inggris. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.